Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Hermalia dari Universitas Pahit, Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang peta perjalanan hidup manusia. Yang pertama ada alam roh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan persiapan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan yang pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Nabi Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Lalu ada alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan dijadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia yang ke dunia. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadian yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma laki-laki dan sel telur manusia. Wanita sebelumnya dikenal dan belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang? Jika mengetahui asal-muasal mereka, setelah pencapaian 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati. Maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang dan belum bisa apa-apa dan belum memiliki apa-apa. Lalu habis dari rahim, mereka lahir ke dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada di rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke dalam dunia dalam keadaan polos dan suci, tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan manusia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses yang panjang. Mulai dari bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan akhirnya dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat anak-anak, dan sebagian lain ketika sudah remaja ataupun dewasa. Sebagian lainnya ketika sudah tua, bahkan sudah pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif atau tugas dari Allah, yaitu ibadah, dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi, yaitu bumi sebagai tempat beribadah, dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target yang waktu beribadah, di mana potensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Lalu setelah alam dunia, manusia mengalami kematian dan berada di alam barzah. Fase berikutnya manusia memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur dalam taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di dalam alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan pintunya bagi surga setiap pagi dan sore. Hawa surga yang akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan mengalami panasnya hawa neraka. Lalu dari alam barzah,
manusia akan dibangkitkan, yaitu alam mahsyar. Rila selanjutnya adalah kehidupan di akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan di akhir dilalui dengan tanda kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya dengan sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang berat ini. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah SAW sujud di hari Iban Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arasy dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, mintalah syafaat, pasti diberikan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala dan berkata, ya Rob umatku, dan kabulkanlah pertolongan tersebut dan selesaikanlah mahsyar untuk di kemudian melalui proses berikutnya. Nah, itu adalah dari proses peta perjalanan hidup manusia dari awal dia masih dalam ruh sampai pada akhirnya menuju kematian dan alam mahsyar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.